Semaila ruhil marhum khususon Pulan binti Pulan Pulana binti Pulan. Al-Fatihah. Baca apaan bang? Ah? Baca apaan? Lu dateng kagak ngagetin aja lagi serius Enggak. konsentrasi. Saya tuh dari tadi ngeliatin abang tuh kayak susun hilang. Nah siap-siap mau ada undangan nih baca-baca begitu. Terus Ana juga ngirimin Fatihah buat orang tua Ana yang udah pada kagak ada. Ntar bang. Aneh tuh ya pernah dengar mbahku bilang, aku kan orang Jawa toh. Datang ke Jakarta ini, saya bilang gini, Mbah, kalau ada orang kirim Al-Fatihah, nek saya di Jakarta itu gimana toh Mbah? Loh, buat siapa? Ya buat Mbah, misalnya Mbah udah mati, ngawur. Al-Fatihah itu nggak bisa dikirim-kirim gitu, itu gimana Kong? Loh, Kirim serius? nyampe apa kagak maksud lu gitu maksudnya? Iya, maksudnya tuh itu emangnya ada dalilnya? Ada. Masa kagak ada, ngapain Ana kerja nih Fatihah ngirimin tiap hari? Ya saya cuman tanya toh yo. Maksudnya Ada. ini kan mbah saya yang bilang, Ya, makanya mbahmu yang nggak tahu. Nih, ada dari hadis Ibnu Umar. Ada hadis Ibnu Umar. Kalau kagak salah nih, begini nih. Kalau kagak salah begini, apabila ada keluargamu yang meninggal, maka segera dimakamkan, jangan diakhirkan. Bacakanlah Fatihah di kepalanya, karena itu awal surat Al-Quran. Dan bacalah setelah dimakam tuh di atas kuburnya Al-Baqarah kalau anak agak salah. nah, Gitu. Fatihah. Saya sih sering dengar bang, sering dengar memang. Cuman kata mbah saya loh yang ngomong, katanya itu aneh, ajaran aneh, masa ngirim Al-Fatihah gitu Kok sih. aneh sih ajaran Islam? Kok aneh tuh udah dari dulu? Al-Fatihah. Iya, dari dulu. Ya saya sudah dengar, cuman mbah saya loh Kong. Mbah. Mbah saya Mana bilang. ente punya mbah? Iya di Jogja. Sampai Ini kenapa sih set. rame amat? Ada apaan? Desat. Aduh, orang lagi istirahat rame-rame. Nah, coba nih coba tanya dah. Tadi kan- Nyampe bacaan. Masa agak nyampe? Karena kan dengar Bang Heru baca Al-Fatihah, kan aneh banget. Maksud saya mbah saya itu bilang kalau Al-Fatihah itu nggak bisa dikirim-kirim gitu, itu gimana Ustaz dalilnya? Nyampe kan Ustaz ya? Iya. Nyampe. Gini deh, ya dengerin. Sebetulnya nih masalah perselisihan ulama. Ya. Jadi aneh sebutin dulu ya ulama-ulamanya ya. Biar duduk permasalahannya pahamlah gitu. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan begini. Pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran kepada mayat itu nggak sampai. Pendapat Imam Syafi'i yang masyhur. Tapi walaupun ada satu riwayat yang lain mengatakan Imam Syafi'i mengatakan sampai. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Ayat. Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa masa. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia amalkan. Maksudnya Ustaz? Yang diamalin? Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang ia amalkan. Iya. Lah kata Imam Syafi'i berarti nggak mungkin dong orang dapat pahala dari orang lain. Soalnya itu bukan amalan dia. Lah kalau anak kan anak kan cucunya. Dulu dengerin dulu. Iya tadi ya. Nah ini yang pertama kata Imam Syafi'i. Dalil yang kedua, karena nggak ada prakteknya dari Nabi. Nabi SAW sering ziarah kubur, tapi Rasulullah nggak pernah baca-baca Al-Fatihah, kirim-kirim Al-Quran kepada mayat. Bahkan Aisyah pernah ngikutin Rasulullah ziarah kubur. Ternyata Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah kalau ziarah kubur baca apa? Rasulullah hanya mengajarkan baca doa doang. Nggak ada kirim Al-Fatihah, Yasin atau yang lainnya. Ini dalil yang kedua, ntar dulu. Dalil yang ketiga, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Oh iya memang Syafi'i. Imam Syafi'i yang masyhur. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula Imam Abu Hanifah, tapi juga riwayat dari Imam Syafi'i, tapi ini riwayat yang tidak masyhur, mengatakan bahwa baca Al-Quran kepada mayat itu sampai. Nah, nyampe. terus Dalilnya apa?
Dalilnya kata Imam Ahmad yang pertama qiyas. Apa? Kan yang namanya sedekah sampai ke mayat. Kalau kita ngajiin orang sampai. Nah sekarang sedekah ibadah kan ibadah, baca Quran juga ibadah. Berarti bisa dong dikiasin. Kalau bisa dikiaskan berarti apa yang terjadi sampai, kata mereka. Nah ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dalam satu riwayat, dan Imam Abu Hanifah. Jadi sebetulnya ini kita sedang dalam permasalahan perselisihan ulama. Tapi Ustaz, itu kan yang hadis Ibnu Umar, Ustaz. Tadi hadis Ibnu Umar gimana, Ustaz? Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti itu tidak ada yang sahih. Enggak sahih. Nah, contoh misalnya riwayat Abdullah bin Umar yang beliau berwasiat kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Baqarah di kuburan, di bagian kepala kuburan saya. Kata Ibnu Umar. Ibnu Hajar menghasankan. Itu kalau nggak salah atau Brownie kan Ustaz ya? Ada ya? Betul. Tapi tentunya kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul. Majul itu. Ustaz. Enggak, saat Mbah saya kan udah bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu nggak bener. Jadi makanya saya tadi dengar, Bang. Iya, dengerin dulu. Dia perawi yang majhul. Majhul itu apa sih? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Ini yang pertama. Mereka juga berdalil dengan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang mayat-mayat kalian, tuh kan? Itu mantap tuh. Riwayat Tirmidzi. Tirmidzi juga menghasankan hadis itu. Namun kata para ulama, penghasanan Tirmidzi pun juga harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Uthman. Abu Uthman dan ayahnya ini, kata para ulama, tidak dikenal dalam sanad ini siapa dia. Sehingga hadis ini pun lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Nah ini dalil. Nah sekarang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan qiyas? Iya itu Ustaz, qiyas. Nah kan terus ada juga nih Ustaz, potong. Kan kita juga kalau misalnya kita itu kan orang buat orang mati kan ya. Nah kalau orang udah jadi mayit nih, terus kita sholat jenazah kan, sholat jenazah ada Fatihahnya Ustaz. iya, tak dulu. Nyampe kan? Belum sabar kenapa sih, Bang? Kagak, ini aja, tegas. Tak dulu. Iya. Kita bicara dulu ya masalah dalil. Qiyas. Sekarang qiyas itu apa namanya? Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa Ustaz? Kenapa? Karena kalau qiyas itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Ketika Abu Bakar, Umar, coba deh abang baca dalam kitab-kitab Iya sih, emang sejarah. kagak ada. Makanya. Tapi kan cakep itu Ustaz ngirimnya. Iya, masalah cakep sih bang. Menurut kita cakep belum tentu di sisi Allah cakep bang. Banyak yang ngerjain. Iya, masalah banyak yang ngerjain juga belum tentu dalil. Kapan, Mbah? Dengerin dulu. Iya. Tadi abang bilang begini. Waktu sholat jenazah buktinya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah di situ bukan buat ngirim-ngirim pahala Al-Fatihah, tapi sebagai syarat sah sholat, supaya sebagai sebuah rukun sholat Al-Fatihah. Jenazah itu rakaat pertama baca Al-Fatihah. Begitu. Nah, adapun yang diinginkan dari sholat jenazah adalah yaitu doanya itu, Bang. Ya, doa kepada si mayat tersebut. Nah, itu, Bang. Berarti kesimpulannya Doanya, tapi kan doa ada dalam Al-Quran juga, Ustaz. Iya, kalau kita mendoakan mayat silakan sampai. Enggak, doa itu ada juga doa yang lafaz dari dalam Al-Quran kan? Apa itu? Iya, Allahumma wali walidayya. Maghfirlah. Iya, kalau itu isinya doa, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi memang itu doa. Yang namanya doa ya sampailah ke mayat.
Tapi yang jadi permasalahan adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada mayat, bukan doa. Berarti anak nggak boleh kiasin, misalnya anak kan mau umrohin keluarga apa umrohin siapa gitu kan, Iya, nggak makanya- boleh kiasin ke situ berarti tadi. Ya menurut Ibnu Katsir kias seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini masalah yang sifatnya ta'abudi. Kemudian juga kalau tepat kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukan Rasul dan para sahabatnya dan para tabi'in, begitu Bang. Tapi memang kalau kita ambil kesimpulannya, gimana dong kesimpulannya? Kalau saya sih pribadi ya lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, karena melihat perbuatan Nabi SAW, Rasulullah tidak melakukan itu, para sahabat juga tidak melakukan itu. Adapun hadis yang sering dibawakan oleh orang Al-Fatihah lima quri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibacakan, itu hadisnya palsu kata para ulama. Ini yang pertama nih. Yang kedua, para ulama berselisih itu tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran, tapi tidak khusus hanya Al-Fatihah Bang. Adapun mengkhususkan Al-Fatihah saja tanpa yang lain, ini butuh dalil lagi. Duh, kalau baca Al-Quran satu Quran itu lama amat, Set. Enggak, maksudnya jangan kita khususkan cuma Al-Fatihah. Tapi kita misalnya ada orang, saya mau kirim Al-Baqarah. Banyak banget ya Ya, Al-Baqarah. bisa sekali-kali lah daripada Yasinan mulia Al-Baqarahan. Biar Gitu, panjang. Set. Syukuran dah, Set. Penjelasannya ntar, makasih. Saya dulu Ya. belum Oh, selesai. belum. Iya. Ah. Apa lagi, Set? Nah, tapi kewajiban kita pun juga nggak boleh menyesat-nyesatin orang yang ngirimin Al-Quran kepada mayat. Kenapa demikian? Karena ini masih koridor perselisihan para ulama. Tuh, jangan nyesatin anak tuh. Bukan, tadi kan saya juga ingat mbah saya bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu jangan tuh oleh itu. Saya kan dari Jogja, Zat, jadi ya. Jadi kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita pegang, kita amalkan. Adapun kita mengatakan, wah itu mazhab Imam Ahmad sesat itu, jangan. Imam Ahmad sudah berijtihad, Imam Abu Hanifah sudah berijtihad. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan yang kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Jadi Begitu. berdasarkan dalil ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Terkadang kan ketika kita mengatakan ini yang roji begini, berarti saya berbuat bid'ah dong, kamu kafirkan saya. Ya nggak ada konsekuensi dong. Ketika kita walaupun misalnya kita mengatakan ada satu perbuatan bid'ah, belum tentu pelakunya kafir, tidak. Yang ada di masyarakat kan begitu, berbeda pemahaman begitu. Iya. Nah, sekarang kita harus paham benar lah gimana harus menghadapi perselisihan para ulama. Kenceng banget tuh Gus. Itu dia, kalau orang Indonesia itu nggak siap menerima perselisihan. Pokoknya yang diamalkan masyarakat seakan-akan sebuah kebenaran yang nggak boleh ditolak. Padahal para ulama masih Walaupun itu orang berselisih. yang kayak tadi Anda bilang orangnya banyak kerjain belum tentu benar tadi ya. Belum tentu. Makanya kan kita lihat deh dalil-dalilnya, jangan kita ngelihat pendapat ulama doang. Dalam perselisihan para ulama kita tidak boleh berdalil dengan pendapat ulama. Dalil kita Al-Quran dan hadis Nabi. Ada tidak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, itu aja sih. Iya dah. Iya Ustaz. Iya, udah dah, mau istirahat lagi nih ah. Ngantuk ya Sad ya? Iya, Ya, itu, Sad. habis ganggu Ini terus. gara-gara ini nih majul nih. Terus makan-makan kotor, aneh kan lagi ngelat Sat. Iya Baca deh. ngirim Al-Fatihah. Jadi kan anak ya. Lagi belajar gitu. Udah ya, anak ke kamar lagi ya. Lagi. Iya. Ya maaf ya. Iya. Oke. Maaf ya, maaf ya. Tentang. Aduh. Apaan sih? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.